Kubu Raya, bentuk kepedulian sosial kembali ditunjukkan oleh PT Punggur Alam Lestari PT PAL melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau CSR. Pada Rabu, tanggal 11 Februari tahun 2026, Direktur PT PAL, Togar, bersama jajaran manajemen dan humas, didampingi unsur Prokopimda Kabupaten Kubu Raya, Camat Sungai Kakap Junaidi, Emsos, serta tokoh pemuda Edi Ruslan, turun langsung ke Desa Sepok Laut untuk menyerahkan bantuan sembako kepada masyarakat. Bantuan berupa beras tersebut merupakan inisiatif murni perusahaan sebagai bentuk komitmen membangun hubungan harmonis dan kolaboratif antara perusahaan dan warga Desa Sepok Laut. Langkah ini diharapkan memperkuat sinergi dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya, Kepala Desa Sepok Laut, Muhammad Ali, menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan PT PAL kepada warganya. Ia juga menegaskan bahwa berdasarkan hasil rapat pada tanggal 4 Februari tahun 2022, dana sebesar 150 juta rupiah yang sempat menjadi perbincangan tidak memiliki kaitan dengan dirinya secara pribadi. Muhammad Ali meminta agar klarifikasi dilakukan langsung kepada pihak owner guna menghindari kesalahpahaman. Ia menyatakan kesiapannya untuk bertemu secara terbuka demi meluruskan informasi yang berkembang di tengah masyarakat. Sementara itu, Camat Sungai Kakap, Junaidi, Emsos, menegaskan bahwa pembangunan plasma serta penguatan struktur ekonomi masyarakat merupakan komitmen jangka panjang yang telah dikoordinasikan bersama pemerintah daerah dan pihak perusahaan. Ia menjelaskan bahwa sejumlah kesepakatan telah disusun dan dijalankan secara bertahap dalam kurun waktu 2023 hingga 2025. Menurutnya, persoalan yang muncul merupakan isu lama yang membutuhkan proses penyelesaian secara bertahap karena sifatnya yang kompleks. Namun, melalui komunikasi intensif dan koordinasi yang berkelanjutan, berbagai permasalahan mulai menemukan titik terang. Camat juga menekankan pentingnya transparansi, tanggung jawab sosial perusahaan, serta dukungan konkret seperti bantuan kesehatan dan kompensasi yang telah diajukan sesuai mekanisme yang berlaku. Di kesempatan yang sama, Direktur PT PAL, Togar, menegaskan komitmen perusahaan dalam membangun Desa Sepok Laut melalui program CSR. Ia menyampaikan rencana penyediaan 10 hektare tanah kas desa sebagai dana abadi, serta membuka peluang pembangunan pabrik kelapa sawit, yang diyakini akan memberikan dampak ekonomi signifikan bagi desa dan wilayah sekitar. Togar juga membantah isu terkait dana 50 juta rupiah yang beredar di masyarakat. Ia menegaskan bahwa kemajuan perusahaan tidak mungkin tercapai tanpa dukungan dan kerja sama seluruh elemen masyarakat. Semua membutuhkan proses dan kebersamaan. PT PAL tidak mungkin maju sendiri tanpa dukungan masyarakat, tegasnya. Acara kemudian dilanjutkan dengan penyerahan bantuan secara simbolis kepada warga Desa Sepok Laut oleh Camat Sungai Kakap, yang kemudian diteruskan oleh Direktur Utama PT PAL kepada masyarakat penerima. Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum memperkuat kemitraan antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat demi terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Desa Sepok Laut. Pak Togar, dua orang penting ini datang tentu punya maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan datangnya. Dari Kubu Raya, Kalimantan Barat, Lintas Nasional iNews melaporkan. Yang telah dibuat di pemerintah daerah kemarin antara PT PAL dengan pihak masyarakat dan pemerintah desa Sepok Laut. Jadi kemarin Pak Kadenya tuh ke saya sampaikan ke Pak Bupati, Pak Camat, nanti hari Jumat kita hadirkan LPG 3 kilo untuk warga Sepok Laut. Pak Togar dengan Pak Dukran, dia akan menyiapkan motor airnya. Ini perusahaan juga yang bantu untuk menyiapkan mobilisasi LPG-nya. Karena kemarin kalau kita pakai motor air orang lain, beban biayanya besar juga. Nah, itu udah koordinasi. Nah, nanti akan dibantu hari Jumat ibu datang ya, itu dibantu juga. Difasilitasi oleh pihak perusahaan. Nah itu Bu, jadi itu sementara beberapa informasi yang perlu saya sampaikan di kesempatan yang baik ini. Jadi
komunikasi yang baik pada masyarakat sekolah. Itu aja barangkali, lebih kurangnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada investasi. Yang diinvestasi itu wajib untuk ada plasma. Nah, untuk apa? Dia ada inti, ada plasma. Untuk intinya dia keluar HGU. Untuk plasmanya, untuk sekolah ini keluar sertifikat, bersertifikat. Nah, ini yang kemarin ditunggu-tunggu belum ada dibangun. Makanya kita mediasi. Kenapa tidak dibangun? Oh, Pak, sertifikatnya mudah-mudahan kemarin sudah direalisasikan. Itu ada beberapa hal. Pertama, kalau nggak salah itu perjanjiannya ini diserahkan ini sebagai pegangan perusahaan. Yang sampai nanti kalau mengasih Bapak Ibu pegangnya, nanti dijual orang lain nanti ngambilnya kan. Nah, sementara perusahaan udah bangun itu. Nah, bagi itu menyerahkan sertifikat. Rapat tanggal 4 Februari ya. Saya rapat di sini ramai-ramai, ada Pak RT, ada Pak RW, ada Pak Dusun, ada BPD. Jadi kita mengajukan ke owner langsung masalah mesin sempit ya. Saya minta dengan bodinya. Mudah-mudahan aja itu direstui. Jadi tidak masalah mesin sempit, saya tegaskan di sini tidak ada hubungannya dengan duit yang 150 itu Pak ya. Bapak-bapak semuanya ya, tidak ada hubungannya. Karena saya minta langsung dengan owner, minta sempit. Saya tegaskan sekali lagi, duit yang 150 juta sembako itu tidak ada hubungannya dengan SPIN. Dan SPIN itu tersendiri saya mohon langsung ke owner. Itu hasil rapat tanggal 4 Februari 2026. Jangan jadi biar beritanya nggak bias kemana-mana. Saya tegaskan di sini. Jadi cerita 150 itu tetap sembako. Nah, tinggal Pak Bukran dengan Pak Putonggar kapan mau menyalurkan yang sisanya lagi. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas berkat rahmat dan limpahan rezekinya, bahwa pada siang hari ini jam 11 tepat dari Pak Kabak, Pak Kabit, Pak Kasih, dan juga DPD dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Asisten 1 Bapak Mustafa HMA dari Pemkab Kuburaya. Yang saya hormati Bapak Junedi selaku Camat Sungai Kakap. Yang saya hormati Bapak Muhammad Ali, Kepala Desa Sepok Laut. Yang saya hormati Pak Zulkifli, Kepala Bagian perizinan, dan juga Pak Rahman selaku Kasih Kontrik, dan juga Pak Limit selaku Ketua DPD, dan juga jajarannya. Dan yang saya cinta dan sangat saya sayangi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa mungkin ini yang ketiga kali saya datang. Yang pertama ada waktu sosialisasi 2024, baru 2025, dan ini 2026. Apa yang sudah disampaikan oleh Pak Asisten 1, Pak Camat, dan Pak Kades, itu semuanya adalah proses menuju bagaimana kita mau melakukan yang terbaik. Apa yang disampaikan juga dari Pak Kades, bahwa saya memang mendengar isu bahwa ada isu yang menyatakan bahwa Pak Kades menerima 50 juta langsung dari PT PAL. Dan pada saat itu pagi hari saya disampaikan dan di WA oleh manajer rumah saya Pak Bukran. Saya langsung panggil beliau ke kantor. Saya sampaikan mohon agar supaya DPD, toko, dan juga yang lain dipanggil, disampaikan dan dijelaskan. Saya jujur, saya tidak mau ada konflik. Saya ada di PT PAL bukan untuk, saya juga kasih, dan juga ada dari toko
ibu, tokoh pemuda, tokoh agama, ya, saya berharap ayo kita bergandeng tangan bersatu untuk bagaimana kita semuanya bisa maju, bukan hanya PT PAL, tapi semuanya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Singkat kata saya, kalau ada kata-kata ataupun kalimat saya yang tidak berkenan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.